Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suyoto, Sarjana Perikanan, Magister Agrobisnis. Saya adalah dosen tetap pada program studi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Peternakan Universitas Islam Lamongan dengan nomor induk dosen nasional 0719067701. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya ingin memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di unsur pengajaran. Pada mata kuliah yang saya ampu yaitu Agrobisnis Perikanan dengan kode mata kuliah FPA 045406. Mata kuliah Agrobisnis Perikanan merupakan mata kuliah wajib di semester 4 Prodi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Peternakan Universitas Islam Lamongan dengan beban sebesar 3 SKS. Mata kuliah Agrobisnis Perikanan membahas ruang lingkup tentang agrobisnis perikanan dan pengertian agrobisnis. Agrobisnis sebagai suatu sistem dan bidang usaha perikanan. Tentang sejarah agrobisnis, bagaimana peranan agrobisnis dalam perekonomian nasional dan global, subsistem agrobisnis, keunikan agrobisnis, organisasi serta lembaga di agrobisnis, pemilihan organisasi, serta yang berhubungan dengan etika beragrobisnis. Di samping itu juga membahas kaitannya dengan kaitan vertikal dan horizontal agrobisnis dan lingkungan internal ataupun eksternal di dalam agrobisnis. Di mata kuliah ini juga membahas tentang tahapan, tipe, pola kemitraan agrobisnis, bagaimana memilih usaha agrobisnis, membuat keputusan, mendirikan usaha baru agrobisnis, mengevaluasi tentang operasionalnya beserta dengan keuangannya, serta pendekatan perbankan di dalam agrobisnis. Di samping itu juga membahas kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi perikanan serta agroindustri perikanan. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah kemudian diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu diantaranya yang pertama, mampu dan memahami serta menjelaskan konsep, sejarah perkembangan dan peranan agrobisnis dalam perekonomian. Yang kedua, mampu memahami dan menganalisis tentang sistem agrobisnis dan komponen-komponennya yang disebut dengan subsistem agrobisnis. Yang ketiga adalah mampu memahami dan menjelaskan tentang berbisnis dalam agrobisnis serta organisasi dan kelembagaan agrobisnis. Yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan tentang kaitan vertikal dan horizontal dalam agrobisnis, bagaimana berprinsip dalam investasi, mengelola lingkungan agrobisnis serta kemitraan dalam agrobisnis. Dan yang kelima adalah mampu menganalisis dan menerapkan sumber pendanaan usaha agrobisnis, perencanaan agrobisnis dan industrialisasi perikanan atau yang disebut dengan agroindustri. Selama perkuliahan, saya menggunakan referensi dari beberapa buku dasar agrobisnis dan buku yang telah saya susun serta hasil luaran penelitian berupa artikel jurnal yang sudah terbit. Dalam proses pengajaran, saya menggunakan metode DIA yang terdiri dari delivery, interaction, and assessment, di mana delivery yang dimaksud ialah penyampaian materi dengan metode ceramah, di mana materi berupa PowerPoint dan modul berdasarkan referensi yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan interaction adalah antara mahasiswa dengan dosen melalui interaksi melalui metode diskusi dengan studi kasus dan presentasi baik individu ataupun secara kelompok. Dalam metode studi kasus, saya mengintegrasikan hasil luaran penelitian yang telah saya publis pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3
dan pengabdian yang saya lakukan. Mahasiswa melakukan analisis dari hasil luaran dan memahami lebih dalam tentang materi yang diberikan serta dapat mengaplikasikannya pada dunia industri perikanan. Yang ketiga adalah asesmen. Di sini saya menggunakan ukuran kemampuan mahasiswa serta materi yang dipelajari dari aspek penilaian dalam setiap pertemuan, yaitu tugas, kuis, keaktifan, dan kehadiran, serta UTS ataupun UAS. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah agrobisnis perikanan pertemuan ketiga yang membahas tentang sistem agrobisnis dan komponen-komponennya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya, baik. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Yang sakit kita doakan cepat sembuh. Ya, yang izin urusannya segera selesai. Ya, baik. Untuk hari ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita masuk ke materi yang sekarang ini adalah materi minggu ketiga ya. Jadi saya ingin sedikit mereview untuk materi minggu yang lalu. Kira-kira masih ada yang masih ingat dengan materi minggu yang lalu? Saya Pak. Ya, silakan. Minggu kemarin pembahasan tentang pertanian dalam dua arti. Yang satu pertanian dalam arti sempit dan juga pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti sempit sendiri yaitu usaha budidaya tanaman atau pertanian rakyat. Kalau untuk pertanian dalam arti luas, semua yang kegiatan bidang pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk menghasilkan sandang pangan dan pakan dan bahan baku industri, meliputi pertanian tanaman, peternakan, perikanan, kehutanan, dan juga perkebunan. Terima kasih buat Anissa. Jadi prinsipnya pada saat kita berbicara tentang pertanian dalam pengertian luas, berarti perikanan ini masuk di dalam pertanian. Ya otomatis, jadi kalau kita bahas tentang perikanan, kita juga akan membahas tentang pertanian juga. Baik, setelah kita mengetahui pertanian dalam pengertian sempit dan pengertian luas, hari ini di pertemuan minggu ketiga ini, kita akan coba bahas tentang sistem agribisnis beserta dengan komponen-komponennya. Ya, komponen-komponen ini yang dimaksud adalah sub-sub sistem di dalam sistem agrobisnis. Ya, nanti di sesi akhir kita akan coba, saya ingin melakukan mini game ya bersama dengan teman-teman mahasiswa. Tujuannya adalah untuk mengukur, untuk mengasah apakah yang saya jelaskan di kesempatan hari ini kemudian bisa terserap atau tidak, begitu. Ya. Nanti dengan bagaimana teknisnya? Teknisnya berkelompok. Di sini ada 9 orang mahasiswa, kita akan bagi menjadi 2 kelompok saja. Ya, baik. Sebelum kita melangkah, kita bahas tentang materi yang terakhir tentang diskusi dan mini game itu. Coba kita gali lagi tentang sistem agrobisnis. Di dalam sistem agrobisnis itu sendiri, lagi-lagi kita ketemu dengan istilah agribisnis boleh, agrobisnis boleh, ya. Di sini dikatakan agri atau agro itu adalah agriculture atau pertanian, sedangkan bisnis adalah usaha komersil. Segala usaha yang menghasilkan keuntungan atau pendapatan di dalam bidang pertanian, maka itulah yang disebut dengan agribisnis atau agrobisnis. Jadi dua istilah ini sama saja sebenarnya, tidak ada persoalan dan tidak perlu ada yang dipersoalkan, begitu ya. Kemudian lagi-lagi kita juga ada 2 profesor yang mengatakan bahwa menurut Profesor Davis and Goldberg, di situ disebutkan bahwa penjumlahan kegiatan dalam produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi barang yang dihasilkan itulah yang disebut dengan agribisnis. Kita ingat ya, waktu itu ada bukunya, barangkali nanti buku juga akan saya bisa dipinjam di perpustakaan ataupun di sudut baca di Fakultas Perikanan dan Peternakan ada, silakan ya.
Begitu. Kemudian dikatakan bahwa agrobisnis itu suatu sistem. Pengertiannya adalah sistem ini dikembangkan secara terpadu dengan semua subsistem di dalamnya. Nanti ada subsistem 1, subsistem 2, subsistem 3, subsistem 4, dan subsistem penunjang. Penunjang, ya, apa itu komponen-komponen atau subsistem itu? Nah, coba kita nanti jabarkan satu persatu. Seperti hanya kalau kita melihat di sini ada bagan, di sini adalah bagan tentang sistem agrobisnis. Kita bisa menandai bahwa subsistem pengadaan dan distribusi sarana prasarana itu adalah subsistem yang pertama, S1 gitu, biar kita gampang memahaminya. Kemudian S2 adalah subsistem produksi pertanian. Ingat, pertanian di sini sudah mencakup semuanya, baik peternakan, perikanan, ataupun juga mungkin barangkali kehutanan. Dan ini adalah satu-satunya subsistem di dalam sistem agrobisnis ini yang tergolong on farm, karena termasuk usaha tani ataupun produksi pertanian di sana. Satu-satunya. Kalau yang lainnya tadi subsistem yang pertama itu adalah subsistem yang memang masuk kategori off farm. Ya, nanti kita gali sedikit, satu persatu kita akan gali, ya. Kita sambil diskusi, karena seperti hanya tadi di rencana pembelajaran semester itu di 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa metode yang kita gunakan adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Maka wajib kita lakukan diskusi, sehingga kita pembelajarannya ini pembelajaran yang dua arah gitu, supaya sama-sama memahami gitu. Baik, kemudian subsistem pengolahan hasil perikanan, hasil pertanian, hasil peternakan itu adalah subsistem yang ketiga. Ingat-ingat ya, kita kuliah di agrobisnis itu harus benar-benar paham akan sistem agrobisnis. Jangan sampai nanti kalau sudah lulus dari sini, ya kan, sudah hidup di masyarakat, kemudian lupa akan sistem agrobisnis. Ya, itu perlu dicamkan, perlu kita ingat-ingat begitu. Ya, kemudian S yang keempat, subsistem distribusi dan pemasaran. Apa yang dibahas? Ya banyak. Bagaimana penyimpanan, bagaimana pengemasan, bagaimana transportasinya untuk mengirim ke suatu wilayah. Mungkin bukan di Lamongan saja distribusinya, mungkin keluar Lamongan. Ada beberapa produk yang dihasilkan oleh UMKM kita ini banyak sekali, termasuk mereka ada yang mengirim sampai ke luar pulau, di Pulau Kalimantan ataupun Sulawesi, bahkan Papua gitu. Bahkan ke luar negeri. Nah, ini kan menjadi menjadi bahasan yang paling pokok di dalam mata kuliah agrobisnis perikanan ini, karena mata kuliah ini memang benar-benar mata kuliah wajib yang memang harus diterima dan harus dicamkan, harus disimpan dalam tentang pemahaman ini. Dari 4 subsistem ini kemudian semuanya ditunjang dengan yang namanya sarana atau subsistem sarana penunjang. Apa mereka? Banyak yang menunjang, mau infrastruktur, mau perbankan, bahkan pelatihan itu juga sangat menunjang. Coba kita satu persatu coba bahas. Ya, subsistem yang pertama adalah pengadaan sarana produksi, pupuk, bibit, pakan ternak, termasuk pakan ikan, pakan ternak, ya. Subsistem produksi pertanian meliputi apa saja? Ya banyak. Kalau memang itu pertanian, berarti dibutuhkan apa? Ya teknologi pertanian. Kalau perikanan, berarti butuh apa? Teknologi perikanan, teknologi budidaya. Apa yang cocok, apa yang sesuai dengan lahan yang ada di wilayah kita, misalnya di Lamongan. Ya. Kemudian coba kita rinci kembali. Nanti apa-apa yang ada di dalam situ coba kita kembangkan dalam mini game yang akan kita laksanakan bareng-bareng di akhir sesi di perkuliahan siang hari ini ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah subsistem pengolahan hasil pertanian. Ini banyak. Kalau pengolahan hasil perikanan yang tradisional itu misalnya apa? Pengeringan. Ya kan? Kemudian subsistem pemasaran. Bagaimana memasarkan hasil perikanan? Bagaimana saluran pemasarannya?
Baik, bagaimana bauran pemasarannya, bagaimana pasar, bagaimana harga produk, ya kan? Bagaimana transportasinya. Ini semua di dalam pemasaran, subsistem pemasaran. Nah, yang terakhir adalah subsistem penunjang. Subsistem penunjang ada yang berpendapat itu bukan termasuk di dalam subsistem sebenarnya, tetapi itu adalah apa? Sarana atau sistem yang menunjang saja. Tetapi ada sebagian yang mengatakan masukkan di dalam sistem karena keterkaitan itu sangat jelas. Nggak bisa kalau tidak ada subsistem penunjang itu, nggak bisa jalan itu sistem agrobisnis. Mereka ada pelatihan, mereka ada pengembangan sumber daya manusia, ya kan? Mereka ada infrastruktur. Kalau di lahan pertanian perikanan di Lamongan ini misalnya, maka dari itu di kesempatan hari ini saya ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya. Menjadi seorang pembisnis di bidang agrobisnis itu ada sesuatu yang memberikan hasil yang besar sebenarnya kalau kita ingin berhasil. Ada hal-hal atau tips yang harus bisa kita sama-sama pelajari di sini. Ya, jangan sampai ruh dari agrobisnis itu nggak dimiliki oleh teman-teman. Jangan, ya kan? Harapannya nanti lulus dari sini, teman-teman semua ini nanti bisa sukses. Sukses di bidang agribisnis, begitu. Baik, ini perlu kita kembangkan ini. Sebelum kita kembangkan, coba saya ingin ada satu materi bahasan lagi yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita diskusi, sebelum kita main game, ya. Di sini ada bagaimana kondisi agrobisnis di Indonesia. Ini juga berhubungan dengan bagaimana kondisi agrobisnis di Kabupaten Lamongan. Satu, skala usahanya kecil. Sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Buktinya apa? 7.635 adalah UMKM. Ya kan? Mereka skalanya kecil, skalanya mikro kecil, UMKM. Bersifat subsisten. Ada yang tahu subsisten apa maksudnya? Subsisten bukan subsistem ya. Itu. Saya berikan ilustrasi. Banyak di Pantura itu selain nelayan-nelayan yang besar, mereka memiliki hanya perahu kecil dengan alat penggeraknya itu adalah dayung ataupun mesin tempel. Ya, ilustrasinya begitu. Dan hasil yang mereka dapatkan dari laut itu, apakah itu sampai terjual sampai ke kota-kota besar seperti Surabaya atau enggak? Ataukah hanya sekedar berlayar ke lautan yang di pinggir-pinggir itu, kemudian dia ambil hasilnya untuk apa? Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau gitu, subsisten adalah apa? Apakah mereka sampai berorientasi bisnis? Tidak. Terjawab kan? Berarti subsisten itu apa? Untuk kebutuhan sendiri. Ini yang sering terjadi di nelayan kita di Lamongan. Ya, mungkin ada kelebihan yang mereka dapatkan pada saat tangkapan banyak, ya mungkin dia akan langsung jual. Jualnya kemana? Ke emperan-emperan pasar. Lihat pasar Belimbing. Ya, kita kuliah di sini, cerminan kita adalah Lamongan loh ya, nggak jauh-jauh lah. Gitu. Ya, coba main ke pasar Belimbing. Di sana banyak kita jumpai bagaimana nelayan-nelayan kecil atau mikro ini kemudian mereka menjual hasil tangkapannya. Subuh pulang jam 7 pagi, mereka langsung kirim ke pasar Belimbing. Dijual kemana? Ya langsung dijual oleh keluarganya, istrinya atau anaknya di emperan-emperan pasar. Gitu. Siang berangkat, sorenya diambil itu jaringnya, ikan-ikan yang tertangkap di jaring, mereka jual sore hari. Jadi seperti itu. Kebanyakan baik di bidang perikanan ataupun yang lain, pertanian ataupun peternakan itu sama. Ya, rata-rata lebih besar yang memanfaatkan hasil yang mereka peroleh itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga, produksinya tersebar. Iya. Memang kita perlu belajar dari banyak negara. Ya kan? Hanya perkebunan besar lah yang mereka tidak tersebar. Coba yang paling mudah aja kita dapatkan sehari-hari,
pada saat musim mangga, apakah seseorang yang punya pohon mangga itu kemudian dia punya pohon mangga banyak begitu? Enggak. Ya paling ya di belakang rumah, di pekarangan rumah. Akhirnya mangganya dijual kepada siapa biasanya? Kepada siapa? Kepada bakul yang langsung panen baik yang besar ataupun yang kecil, yang matang ataupun yang mentah, semuanya ditebas begitu bahasanya. Itu seperti itu, ya kan? Hanya mereka-mereka yang bermodal besar, yang tentunya memang kemudian memiliki lahan yang besar. Seperti halnya dengan perikanan kita di Lamongan, sistem budidaya yang dipakai adalah tradisional. Kita paham bahwa tradisional itu pasti ada keterbatasan di dalam sumber dayanya, baik yang lahan dimiliki ataupun permodalan. Dan pastilah hasilnya seberapa besar. Jarang yang bisa menghasilkan produksi dalam jumlah besar, gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu ya. Paham untuk pertemuan kita di minggu ketiga ini bahwa sistem agrobisnis beserta komponen-komponennya itu seperti ini. Ya, kita tajamkan pemahaman ini, ya seperti keterangan yang saya berikan tadi, yang mungkin nanti akan kita sama-sama belajar terus. Kualitasnya bermacam-macam. Iya, siapa bilang? Ada yang mateng, ada yang masih mentah. Ikan juga begitu. Tambak tradisional yang dipanen, pasti ada yang besar, ada yang kecil. Semuanya dipanen. Udang juga begitu, ada yang besar, ada yang kuntet. Karena memang tidak ada teknologi untuk membuat mereka menjadi besar. Tradisional. Atau bisa dikatakan ekstensif. Musiman. Ya, kita belum bisa mengusahakan. Ya kan? Yang pertanian aja kita bisa melihat apakah kita sudah mampu menghasilkan buah yang semua tidak mengenal yang nama musim, buah itu tersedia. Belum. Tapi di negara lain ternyata sudah bisa. Kondisi seperti ini, nggak musim mangga, ada negara lain yang bisa memproduksi mangga, misalnya. Ikan juga begitu. Karena armada kita kecil, sekarang ada angin barat ini. Ya, sekarang angin barat. Bagaimana kondisinya? Ombaknya tinggi, nelayan kita nggak bisa melaut. Akhirnya apa? Produktivitasnya menurun. Kualitas SDM rendah. Sepakat? Sepakat. Kelembagaan terbatas. Sepakat? Sepakat. Adanya koperasi merah putih diharapkan apa? Kelembagaan ini bisa membuat kesejahteraan bagi masyarakat. Koperasi merah putih di setiap desa dibangun. Teknologi dan infrastruktur terbatas. Sepakat. Sepakat. Kita bicara teknologi dan infrastruktur terbatas. Iya, aksesibilitas jalan di kita di Lamongan ini masih kurang optimal menurut saya. Ya. Jadi banyak hal yang memang kita bisa bahas di dalam pembahasan sistem agrobisnis beserta sub-subnya ini. Dan saya ingin coba kita pertemuan ini di sesi akhir ini, ayo kita berdiskusi melalui mini game ini. Ya. Saya munculkan gamenya seperti apa. Ini untuk satu kelompok ini ya, lanang kabeh gitu ya. Ini juga begitu. Ini perempuan semua. Ya, waktunya sedikit, nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Baik, mini game yang saya ingin tampilkan di sini adalah berkaitan dengan komponen-komponen ataupun subsistem di dalam sistem agrobisnis. Seperti apa yang saya sudah ulas tadi bersama dengan teman-teman, ayo kita ulas kembali. Ini ada banyak item, 30 item, yang memang ini adalah yang ada di dalam subsistem itu, baik yang subsistem pertama, kedua, 3, 4, 5, bahkan subsistem penunjang. Silakan dituliskan, ya. Ini waktunya nggak lama, kira-kira 5 menit aja. Silakan tuliskan mana yang masuk ke subsistem 1, mana yang masuk ke subsistem kedua, mana yang masuk ke subsistem ketiga. Hanya dituliskan nomor-nomornya saja ya. Nomor-nomornya saja. Ayo. Sudah siap semua? Kalau sudah siap,
Ayo kita mulai. Waktunya hanya 5 menit. Ya. Ya baik, waktunya sudah selesai 5 menit. Ya. Baik. Untuk mengulas, kita akan melihat hasil dari diskusi teman-teman. Kita mulai dari kelompok putra. Ayo silakan, Saudara Ilman. Baik Pak, saya mewakili kelompok putra untuk subsistem 1, contohnya yang nomor 1 pendidikan, masuk dalam subsistem 1. Untuk subsistem 2 itu yang nomor 4 Pak, teknik budidaya. Teknik budidaya. Untuk yang subsistem 3 rantai pemasaran Pak, nomor 29. Untuk yang subsistem 4 ini nomor 18, pengelingan. Nah, untuk subsistem penunjang itu di nomor 26, pelabuhan. Ya. Untuk ya subsistem 3 sama 4 tadi nggak kebalik. Subsistem 3 sama 4. 3 itu apa? Pengelolaan hasil perikanan kan? Oh ya. Baru saja kita belajar sudah lupa kan gitu kan? Ya. Pengolahan, kemudian yang keempat adalah pemasaran gitu. Ya baik, kita lanjutkan untuk diskusi kali ini. Kelompok putri ingin menyampaikan, Anissa? Iya Pak, dari kelompok putri ini sudah menemukan beberapa jawaban dari minigame ini. Yang pertama subsistem 1 ada di nomor 1, 8, 6, 11. Untuk subsistem 2 ada dari nomor 25, 23, 20, 19, 7. Untuk dari subsistem 3 ada nomor 26 sama 25. Untuk nomor 4 ada nomor 29. Untuk yang penunjang nomor 33. Yang penunjang 33. Apa 33? Koperasi. Koperasi. Ya, tadi yang kita bahas koperasi merah putih termasuk subsistem di sarana penunjang dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat desa. Ya. Baik, untuk perkuliahan kita sore hari ini, siang hingga sore hari ini sudah terselesaikan ya. Dengan harapan sekali lagi bahwa mata kuliah agrobisnis dengan bahasan sistem agrobisnis beserta komponen-komponennya atau subsistemnya ini adalah menjadi landasan pokok bagi saudara yang ingin benar-benar menimba ilmu di program studi agrobisnis perikanan. Diingat hari ini sampai yang akan datang di masa-masa kehidupan ke depan begitu ya. Semoga bermanfaat. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini, kita lanjutkan minggu depan dan saya berharap tidak ada yang izin lagi ya. Saya akhiri, sebelum saya akhiri, kita tutup dengan doa dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.